Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Nama saya Muhsin. Saat ini saya menjabat sebagai guru PAI di SDIT Al-Fajar Mataram. Bersamaan dengan itu, saya juga adalah mahasiswa PPG PAI batch 2 di LPTK UIN Mataram tahun 2025. Saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan tema iman kepada Allah yang saya buat tanggal 8 Oktober 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua anak-anak? Sehat semuanya? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas kegiatan belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Insya Allah doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas atas nama Ananda Dafa. Silakan Ananda Dafa pimpin doa. Duduk siap, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya Rabbal alamin. Duduk siap. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan coba cek kehadiran kalian semua. Hari ini sudah masuk semua ya? Tidak ada yang sakit ya? Tidak ada yang izin? Alhamdulillah semuanya sudah masuk. Artinya kalian sudah siap untuk belajar. Anak-anak, Pak Guru akan menjelaskan keterkaitan antara pelajaran yang sebelumnya dengan yang sekarang. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang iman. Ada 6 rukun iman. Yang seperti kita ketahui bersama, ada 6 rukun iman. Dan hari ini kita akan membahas satu persatu. Hari ini kita akan pelajari tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang iman. Dan hari ini kita akan mempelajari yang iman nomor 1, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang Pak Guru mau bertanya. Pak Guru mau bertanya, kenapa kita orang yang beriman harus beriman? Ada yang bisa jawab? Silakan dijawab anak-anak. Kenapa kita harus beriman? Ya, maka jawabannya adalah karena Allah yang menyuruh kita untuk beriman. Yang kedua, pertanyaan Pak Guru. Siapa yang bisa diangkat ya, angkat tangan. Apa tujuan Allah menyuruh kita itu beriman kepadanya? Ya, silakan Bintang dijawab. Agar kita beribadah kepadanya. Agar kita bisa beribadah
kepadanya. Betul jawabannya anak-anak. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, Pak Guru akan menampilkan sebuah video ya. Sebentar. Silakan perhatikan di layar ke depan video tentang pelajaran iman kepada Allah. Ayo kita berdoa. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Apa itu rukun iman? Rukun iman adalah pokok-pokok yang wajib diyakini oleh umat muslim dalam memeluk agama Islam. Rukun iman ada 6 perkara, teman. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada rasul-rasul Allah. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Supaya lebih paham dan hafal, ayo kita ulangi sekali lagi. Rukun iman ada 6, yaitu 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada takdir Allah. Nah, coba teman-teman sebutkan. Apa rukun iman yang pertama? Benar, iman kepada Allah. Lalu, apa rukun iman yang ketiga? Betul sekali, iman kepada kitab Allah. Apa rukun iman yang keenam? Betul, iman kepada takdir Allah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang rukun iman. Jangan lupa untuk senantiasa kita amalkan ya teman. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas teman-teman semua dengan kebaikan. Yuk dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita sudah mempelajari 6 rukun iman ya. Ada 6 rukun iman yang disebutkan tadi, sebagaimana yang kita pelajari pada pelajaran yang sebelumnya, perkenalan tentang 6 rukun iman. Alhamdulillah, 6 rukun iman tadi sudah disebutkan dan insya Allah kita akan mulai pelajarannya. Pak Guru akan menjelaskan iman kepada Allah. Ya. Kira-kira siapa yang beriman kepada Allah? Alhamdulillah kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan daripada pelajaran kita hari ini anak-anak, kita akan menjelaskan bagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus bisa menyebutkan tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menunjukkan sikap dan perbuatan sebagai bentuk
iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan dari Pak Guru, mengapa setiap orang harus memiliki iman? Ada yang bisa menjawab? Mengapa setiap orang harus memiliki iman? Silakan. Agar harus percaya kepada Allah. Agar kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Kemudian pertanyaan Pak Guru, bagaimana tanda orang yang memiliki iman di dalam hatinya? Ya. Mengikuti perintah-perintah dari Allah. Dia pasti mengikuti perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali. Ya, kita beri aplaus untuk kedua temannya. Nah, supaya lebih membuat kita ini lebih paham tentang iman kepada Allah, maka Pak Guru akan meminta satu siswa untuk membacakan cerita tentang iman. Ya, siapa yang mau membaca angkat tangan? Oke, Pak Guru pilih satu ya, atas nama Akila. Nah, oke, silakan Akila dibaca di depan. Dari yang pelangi itu kan, Pak? Iya, dari sini nak. Mari kita memperhatikan cerita tentang iman. Pelangi di langit dan iman di hati. Di sebuah desa kecil ada yang asri tinggal seorang anak bernama Zaki. Setiap hari Zaki bermain di sawah dan ladang bersama teman-temannya. Ia suka melihat burung terbang, awan berarak, dan matahari bersinar terang. Suatu sore, Pak hilang, Pak. Baik, itu adalah cerita tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang iman kepada Allah itu ya. Ya. Supaya lebih kalian paham secara mendalam, Pak Guru akan sebutkan iman kepada Allah adalah percaya sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Allah Maha Esa dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama dan menjadi dasar utama bagi umat Islam. Baik, sudah paham apa itu iman kepada Allah, anak-anak? Nah, selanjutnya adalah contoh atau perilaku orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah memiliki tanda-tanda. Di antara tanda-tandanya, satu, sholat tepat waktu. Yang kedua apa, Kiki? Bersyukur atas nikmat Allah. Bagus. Yang ketiga apa, Asti? Tidak sombong dan selalu rendah hati. Ya. Yang kelima apa, Akila? Menjaga amanah dan jujur. Yang selanjutnya apa, Hasyas? Membantu sama tanpa pamrih. Bagus sekali ya. Jadi tanda kita memiliki iman, kita sholat tepat waktu. Kira-kira kalian semua ini selalu sholat tepat waktu? Ya. Insya Allah. Apakah setiap hari kalian selalu bersyukur atas nikmat Allah? Ya. Apakah kalian pribadi yang tidak sombong? Iya. Apakah kalian pribadi yang rendah hati? Iya. Apakah benar kalian menjaga amanah dan jujur?
apakah benar kalian suka menolong sesama tanpa pamrih? Iya. Alhamdulillah, kalian sudah menjadi orang yang beriman kepada Allah. Jadi beriman itu bukan hanya saja diucapkan, tetapi kalian juga sudah mempraktikkan. Alhamdulillah ya. Kemudian ada tanda orang yang tidak beriman kepada Allah. Dia ini mengaku beriman, tetapi dia tidak menjalankan praktik sebagaimana orang yang beriman. Nah, tanda orang yang tidak beriman kepada Allah, yang pertama, dia malas beribadah. Malas beribadah. Kemudian suka berbohong atau menyakiti orang lain. Kemudian tidak bersyukur dan suka mengeluh. Yang selanjutnya percaya pada kekuatan selain Allah, misalnya kepada jimat-jimat. Nah, angkat tangan kepada kalian, siapa yang malas ibadah? Tidak ada yang malas beribadah? Kemudian ada yang suka berbohong? Tidak. Ada yang jarang bersyukur? Tidak. Kemudian ada yang percaya kepada jimat-jimat? Tidak. Alhamdulillah. Artinya kalian sudah menjadi siswa-siswa yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik anak-anak, Pak Guru akan membagikan kelompok untuk kalian semua, ya. 1, 2, 3, 4. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, selanjutnya Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, Pak Guru sudah siapkan terlebih dahulu. Di situ di setiap meja kalian sudah ada lembaran-lembaran, ya. Nah, silakan kalian lakukan diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok, ya. Pak Guru kasih waktu sekitar 7 menit atau 5 menit. Silakan berdiskusi. Ya. Coba didiskusikan, ya. Tidak terburu-buru, ya. Kita masih punya banyak waktu, ya. Ya, coba aktif, ya, aktif bertanya. Boleh. Boleh jawab singkat? Dijelaskan. Ya. Oke. Oke, sudah anak-anak? Ya, sudah. Baik anak-anak. Pak Guru akan meminta kelompok untuk maju ke depan sebagai tugas presentasi. Yang pertama, untuk tampilan yang awal adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, mana kelompok 1? Silakan maju. Ya. Saya sih yang baca sini. Ya. Boleh agak sini kan? Situ An.
Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan dan jangan lupa memperkenalkan diri kelompok satunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang iman kepada Allah. Silakan langsung bacakan pertanyaan dan hasil jawabannya. 1. Iman kepada Allah artinya percaya bahwa Allah itu ada. Contoh sikap orang beriman di sekolah adalah sholat. Orang yang tidak beriman sering berbuat dosa. Baik, sekarang kasih kesempatan temannya. Tulislah 5 hal yang kamu lakukan hari ini yang menunjukkan bahwa kamu beriman kepada Allah. 1. Sholat. 2. Membaca Al-Quran. 3. Bersyukur. 4. Membantu orang tua. 5. Selalu berdoa kepada Allah. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok pertama ini. Yes. Baik, alhamdulillah. Setelah kita melaksanakan serangkaian pembelajaran tadi, maka Pak Guru akan mengevaluasi. Alhamdulillah, menurut pengamatan Pak Guru, kalian telah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sangat-sangat baik dan aktif dalam berdiskusi serta mampu mempresentasikan pelajaran yang telah kalian pelajari pada hari ini. Nah, kemudian kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini anak-anak adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang beriman kepada Allah bukan hanya pada lisannya saja, tetapi juga kepada perilaku dan perbuatan. Kemudian yang selanjutnya, kita dituntut untuk beriman kepada Allah dan menjauhi ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita dituntut untuk mengetahui makna daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, insya Allah pada pertemuan yang akan datang itu temanya iman kepada malaikat Allah, ya. Jadi masih seputar rukun iman. Hari ini iman kepada Allah, minggu depannya iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan, Pak Guru coba bertanya kepada kalian, apa pelajaran penting yang kalian bisa tangkap daripada kegiatan hari ini? Apa yang bisa kalian pahami anak-anak? Apa, Elva? Apa? Kita bisa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa, Dafa? Menjalankan Allah dan menjauhi larangannya. Betul sekali. Apa, Bintang? Apa, Rizky? Kita harus beribadah kepada Allah dan menjauhkan beribadah kepada selain Allah. Betul sekali ya anak-anak sekalian. Alhamdulillah, Pak Guru yakin kalian semua sudah paham tentang iman kepada Allah. Maka untuk mengakhiri kegiatan kita ini dan penuh berkah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis yang akan dipimpin oleh ketua kelas atas nama Dafa. Silakan ketua kelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,